Salam sehat sejahtera pemirsa setia mata ketiga. Hari ini tim kami mengangkat sebuah topik yang tidak biasa. Ada yang mengatakan manusia terdiri dari raga dan roh. Hari ini mari kita telusuri sejenak apakah roh itu eksis. Pada Desember 1989 silam, ada sebuah restoran bernama Chiu Sun Ki di distrik utara Hong Kong. Saat itu, telepon restoran berdering, dan dari ujung telepon terdengar seseorang memesan 4 porsi nasi telur kari dan bihun goreng daging sapi. Kemudian meminta pegawai resto untuk mengantarnya ke alamat yang disebutkan. Saat tiba di tempat, dan setelah pegawai resto mengetuk pintu, hanya terbuka secelah kecil di pintu, dan si pemesan menyisipkan uang dari celah itu sambil berkata, "Letakkan saja makanannya di lantai." Sang pegawai merasa sangat aneh dengan sikap si pemesan. Tetapi dia pun tidak ambil pusing, yang penting sudah dibayar. Dia segera meletakkan makanan di lantai dan pergi. Malamnya ketika bos resto sedang menghitung pemasukan hari itu, tiba-tiba dia melihat ada tumpukan uang arwah di laci mesin kasir. Lalu dia menanyakan hal itu kepada semua pegawainya. Namun tidak ada yang mengaku. Dalam benak sang bos pun berpikir, ya sudahlah, hanya sekali ini. Keesokannya, telepon resto berdering lagi, dan seperti kemarin juga memesan makanan yang sama dan mengantarkannya ke alamat yang sama. Sesampainya di sana, pegawai resto yang mengantar pesanan kemarin lagi-lagi melihat hanya terbuka secelah pintu. Si pemesan kemudian menyisipkan uang dan meminta makanan diletakkan di atas lantai. Keluarga yang aneh, kata pegawai resto dalam hati. Malamnya saat bos resto sedang menghitung uang, tiba-tiba dia melihat lagi ada uang arwah di laci mesin kasirnya. Kali ini, si bos pun naik pitam, memanggil semua pegawainya, dan dengan marah menanyakan siapa yang menaruh uang arwah itu. Namun lagi-lagi tidak ada yang mengaku. Tetapi pegawai yang mengantarkan makanan selama 2 hari berturut-turut itu mengatakan kepada bosnya, memang ada anggota keluarga yang agak aneh 2 hari ini. Lalu dia menceritakan hal itu kepada bosnya. Setelah mendengar cerita pegawainya, sang bos pun berkata, "Baik, jika mereka menelpon lagi besok, saya sendiri yang akan mengantarnya." Keesokan harinya, telepon berdering lagi dan pemesan yang sama kembali memesan makanan serupa. Kali ini sang bos berpikir dalam hati, "Oke, kali ini saya sendiri yang akan mengantarnya. Mau melihat apa yang dilakukan keluarga ini," katanya dalam hati. Sesampainya di sana, sang bos mengetuk pintu dan memang seperti yang diceritakan pegawainya, pintu hanya terbuka secelah kecil. Dan dia meminta sang bos untuk meletakkan makanan di lantai. Setelah menerima uang, dia segera mengecek uang itu dengan cara 3M, melihat, meraba dan menerawang apakah uang kertas itu asli. Setelah memastikan uang yang diterimanya asli, sang bos pun kembali ke restonya dengan senyum ceria. "Keluarga ini memang rada aneh," katanya dalam hati. Demi memastikannya lagi, ia meletakkan uang itu di salah satu sudut mesin kasir. Malamnya ketika ia sedang membukukan uangnya, tiba-tiba dia melihat tumpukan uang lainnya telah berubah menjadi uang arwah. Saat itu, sang bos pun ketakutan dan segera menghubungi kantor polisi melaporkan hal itu. Mendapat laporan itu, polisi pun segera meluncur ke alamat si pemesan untuk mengecek. Namun tidak ada tanggapan meski pintu rumah telah diketuk berkali-kali dengan keras. Karena tidak mendapat jawaban, petugas polisi terpaksa mendobrak paksa pintu rumah. Ketika masuk ke dalam, mereka tiba-tiba melihat 4 sosok mayat, dan keempat mayat itu jelas sudah lama mati. Polisi segera menarik polis lain dan bertanya kepada tetangga terdekat. Ketika para tetangga mengetahui keluarga itu telah meninggal, mereka berkata, "Sepertinya tidak mungkin. Beberapa hari ini saya selalu mendengar suara berisik permainan mahjong dari keluarga ini.
Saya malah merasa kesal karena tidak bisa tidur. Saat demikian, polisi merasa sangat aneh. Jelas-jelas keempat mayat itu sepertinya sudah tewas berhari-hari. Tapi mengapa ada serangkaian kejadian seperti itu? Selanjutnya, mereka mengundang dokter forensik untuk otopsi. Laporan otopsi dokter forensik menyatakan, keempat mayat ini memang sudah mati lebih dari 7 hari. Tetapi di perut mereka ada makanan yang telah dicerna dalam 1-2 hari ini. Dan makanan itu berasal dari restoran yang sama. Makanan itu terdiri dari daging sapi, bihun, daging panggang, dan ini mustahil terjadi dalam sejarah otopsi forensik. Menurut teori anatomi dan pengobatan barat modern, makanan yang masuk ke dalam tubuh orang yang telah meninggal akan berhenti mencerna. Tetapi menurut spektroskopi massa dan struktur komposisi dari fermentasi bakteri dan asam lambung, bisa menentukan waktu asupan makanan secara tepat. Dan makanan yang ditemukan di dalam perut mereka itu adalah makanan yang dipesan dari restoran tersebut di atas. Selain laporan otopsi yang mencengangkan, selain mengambil sidik jari pemilik resto dan pegawainya, polisi juga mengambil sidik jari si mati berdasarkan uang kertas yang diberikan oleh pemilik restoran tersebut. Mungkinkah uang arwah itu berasal dari si mati? Fakta-fakta dan hasil penjelasan ilmiah tidak sesuai. Tapi jika dikatakan tidak aneh, juga tidak bisa dibenarkan. Karena ada fakta otentik tapi tidak sesuai dengan penjelasan ilmiah. Tak lama kemudian, peristiwa itu pun diberitakan oleh berbagai media utama di Hong Kong. Ketika awak media meminta keterangan dari juru bicara polisi, polisi pun memberikan analisis ilmiah. Dan berbekal dari hasil analisis itu, media massa pun dengan sendirinya menganalisis kasus itu sebagai kejadian supranatural. Sementara pihak polisi hanya diam juga tidak membantahnya. Setelah kronologisnya diberitakan, pemerintah Hong Kong dianggap telah mengakui kasus itu sebagai kejadian supranatural. Dan kasus itu menjadi kasus pertama dan satu-satunya kejadian supranatural yang tidak disembunyikan oleh pemerintah Hong Kong. Saat itu, kejadian ini sempat membuat heboh seantero Hong Kong. Namun anehnya, pihak kepolisian Hong Kong tidak membuat tanggapan apapun atas kejadian tersebut setelah media melaporkannya secara silih berganti. Jadi, publik mengatakan bahwa itu adalah satu-satunya peristiwa hantu yang diam-diam diakui pemerintah dalam sejarah Hong Kong. Berikut tim mata ketiga juga telah menyiapkan beberapa foto terkait. Setelah melihatnya, tim kami merasa bahwa roh itu memang benar-benar ada di dunia ini. Sampai di sini, pasti ada yang berpikir, mungkin memang ada roh gentayangan di dunia ini. Dalam kepercayaan banyak orang, manusia bisa hidup karena memiliki nyawa atau yang juga disebut roh atau ruh. Tanpa nyawa atau roh, manusia akan mati. Berdasarkan hal itu, maka artinya setiap tubuh manusia hidup mengandung roh. Ketika manusia mati, roh itu keluar dari tubuh manusia. Sekali lagi kalau memang begitu, artinya roh manusia memiliki wujud meski tak terlihat. Dan kalau memang memiliki wujud, tentu bisa diukur berapa beratnya. Latar belakang pemikiran seperti itu pula yang tampaknya muncul dalam benak Dr. Duncan McDougall, seorang dokter asal Massachusetts, AS. Pada tahun 1907, sebuah penelitian yang mengaburkan batas-batas ilmu pengetahuan dan supranatural diterbitkan. Seorang dokter Amerika, Dr. Duncan McDougall, ingin membuktikan bahwa manusia memiliki jiwa. Dia melakukan penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui berapa berat roh atau jiwa manusia saat ditimbang. Untuk melakukan ini, Dr. Duncan menggunakan cara yang praktis bagi sebagian orang dan tidak masuk akal bagi yang lain. Dia memutuskan akan mencoba dan menimbang jiwa. Dengan menunjukkan bahwa jiwa bisa diukur seperti bahan lainnya, dia berharap dapat membuka rahasia keberadaan manusia. Dan dia menyebutnya sebagai substansi jiwa. Penelitian dimulai pada tahun 1901. Dr. Duncan menggunakan 6 subjek uji yang telah dipilih secara khusus.
Dr. Duncan mengubah tempat tidur rumah sakit mereka sehingga mereka beristirahat dalam skala balok. Secara alami, dia menginginkan tingkat akurasi yang tinggi dan timbangan balok memberinya tingkat presisi yang dibutuhkannya. Para pasien dilaporkan ditemukan di panti jompo. Sebagian besar dari mereka menderita TBC. Detail penting yang tidak wajar untuk Dr. Duncan yang ingin agar subjek yang kelelahan tetap diam agar tidak mengganggu skala ketika mereka meninggal. Seperti yang dijelaskan dalam posting blog 2015 untuk majalah Discover, dia mencatat tidak hanya waktu pasti kematian setiap pasien, tetapi juga total waktu pasien di tempat tidur, serta setiap perubahan berat yang terjadi sekitar saat kadaluarsa. Dia bahkan memperhitungkan kehilangan cairan tubuh seperti keringat dan urin, dan gas seperti oksigen dan nitrogen ke dalam perhitungannya. 6 tahun kemudian, temuan itu diungkapkan kepada publik yang penasaran dalam publikasi American Medicine di samping liputan di New York Times. Kesimpulan mengejutkan Dr. Duncan adalah bahwa jiwa berbobot 21 gram atau 3/4 ons. Ia kemudian melakukan pengujian yang sama pada seekor anjing dan tak menemukan perubahan berat sama sekali yang membuatnya menarik kesimpulan jika hewan tak memiliki jiwa. Temuan Duncan segera saja menghebohkan publik saat itu. Namun hasil temuan ini kemudian diragukan, sebab Duncan hanya melakukan uji coba pada 6 orang yang meninggal dengan penyakit serupa. Duncan juga tak mengatakan jika ia mengukur pasien lain, namun tak menunjukkan adanya kehilangan berat badan secara signifikan. Lebih buruk lagi, hasil temuannya tak bisa dibuktikan oleh peneliti lain. Augustus P. Clark yang melihat temuan sensasional Duncan kemudian menjelaskan alasan hilangnya 21 gram berat badan tersebut. Ia mengatakan jika hal itu disebabkan oleh faktor fisiologis sederhana yang sudah pernah ditulis oleh seorang psikolog bernama Richard Wiseman. Clark mengatakan, saat kematian tiba-tiba terjadi, suhu tubuh akan meningkat karena paru-paru tidak lagi mendinginkan darah, dan peningkatan berikutnya mengakibatkan keringat, menjelaskan kemana hilangnya 21 gram tersebut. Clark juga mengatakan, anjing tidak memiliki kelenjar keringat, menyebabkan mereka terengah tanpa henti, sehingga mengakibatkan tidak ada perubahan yang cepat ketika binatang tersebut mati. Mengacu pada satu kasus, Dr. Duncan mengatakan kepada Thames, saat kematian datang seolah-olah ada sesuatu yang tiba-tiba diangkat dari tubuh. Berita ini mendapat banyak cibiran karena tingkat skeptisisme oleh orang-orang sejamannya yang begitu tinggi. Meskipun menerima kritik atas ide-idenya, Dr. Duncan juga memiliki pendukungnya. Sementara nilai ilmiah dari penelitiannya diragukan, beberapa komentator menunjukkan sifat penelitian samar-samar dan bahwa masih ada begitu banyak para ahli tidak mengerti. Dia melanjutkan untuk mencoba dan memotret jiwa. Menurut Discover Magazine, ia berhasil melakukan selusin eksperimen di mana ia memotret cahaya yang menyerupai cahaya antara bintang di dalam atau di sekitar tengkorak pasien pada saat mereka meninggal. Selain di Hong Kong, kejadian mistis hantu pesan makanan juga sering dialami oleh para driver ojek online yang tak kalah menyeramkan. Menurut teman-teman, apakah roh itu eksis? Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.